Muhammad Hatta mundur dari jabatan orang nomor 2 di Indonesia tahun 1956. Sejumlah tawaran mengalir kepada Hatta. Ia ditawari menjadi komisaris berbagai perusahaan hingga posisi di Bank Dunia. Tetapi Hatta menolak dan memilih hidup dari uang pensiun. Hatta bukan sosok yang mengejar jabatan dan harta. Ia juga menolak ketika akan diberikan rumah yang lebih besar setelah berhenti menjadi wapres. Beliau khawatir uang pensiunnya tak mampu membiayai perawatan rumah. Salah satu kisah yang membuat kita mengenang sosok beliau yakni tentang keinginannya membeli sepatu Belly. Sejak dahulu beliau menyimpan keinginan untuk membeli sepatu berharga mahal itu. Beliau pun sampai menyimpan potongan kertas tentang sepatu Belly. Namun hingga meninggal pada 14 Maret 1980, keinginan beliau untuk membeli sepatu itu tak terwujud. Beliau memilih hidup sederhana. Chairul Tanjung lahir di Jakarta dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Ayahnya adalah seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar berupa kecil, sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Ayah Chairul berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, sedangkan ibunya dari Cibadak, Jawa Barat. Pada tahun 1987, Chairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri yang diberi nama Para Group yang kini berganti nama menjadi CT Corp. Karena telah memiliki jaringan yang cukup luas, bisnis ini mampu berkembang dengan sangat pesat. Dalam bisnisnya, beliau adalah pemimpin yang sangat transparan dalam melakukan finance atau perihal keuangan, dan selalu mengabari para stafnya perihal keuangan sehingga menurut saya, pemimpin yang seperti ini sangat dicari karena transparan dan jelas. Adapun perilaku integritas, yang pertama tepat waktu. Sampai tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap perusahaan kita di mana nanti kita bekerja. Setiap perusahaan memiliki aturan sendiri mengenai jam kerja. Kita bisa menunjukkannya integritas dengan mengikutinya. Dalam hal ini, contoh integritas adalah jika kita merupakan tim leader yang selalu datang terlambat walaupun hanya 10 menit, seiring berjalannya waktu, anggota tim kita akan beranggapan bahwa mereka juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Mereka juga akan mulai untuk menyepelekan hal lainnya seperti pulang lebih awal atau memakan waktu istirahat lebih lama. Melonggarkan aturan dapat menyebabkan penurunan kinerja dan mempengaruhi proses motivasi secara negatif. Yang kedua, ada jujur terhadap kelemahan. Integritas adalah kejujuran dalam dunia kerja, termasuk mengakui kelemahan kita. Jika kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, jangan pura-pura kalau bisa. Sebagai contoh, kita bertanggung jawab untuk melakukan konten promosi suatu produk. Akan tetapi, editing bukanlah hal yang kita kuasai. Selama prosesnya, kita mengalami kesulitan. Kita bisa tetap lanjut mengerjakan dengan risiko mengecewakan perusahaan dan klien atau memberitahu atasan bahwa kita memerlukan bantuan yang dapat memperlancar keseluruhan proses. Yang ketiga ada jangan mengingkari janji. Terkadang kita ingin memberikan kesan yang baik terhadap teman, atasan, perusahaan, ataupun klien. Hal tersebut merupakan hal yang wajar apabila dilakukan sesuai dengan kapasitas kita. Hindarilah untuk menjanjikan suatu hal yang kita tidak bisa tepati. Contoh lain dari integritas adalah kita bilang kepada teman atau atasan bahwa kita bisa menyiapkan berbagai macam kostum untuk acara kesenian. Sedangkan kita tidak memiliki kenalan penyewaan kostum karena dikejar deadline kita hanya mendapatkan sebagian dari total kostum yang dibutuhkan. Jika tahu bahwa kita akan kesulitan untuk memenuhi hal tersebut, ada baiknya kita utarakan sebelumnya. Yang keempat adalah membela hal yang benar. Membela hal benar merupakan hal yang wajib kita lakukan walaupun berisiko, dan itu akan menunjukkan integritas kita. Terlebih lagi jika hal tersebut berdampak negatif pada bisnis ataupun teman. Sebagai contoh, kita melihat beberapa teman kita mengeluarkan kata-kata yang bersifat seksual dan ditujukan kepada seseorang sebagai bahan candaan. Kita bisa menegur mereka secara langsung bahwa candaan mereka tidak pantas. Jika berlanjut, kita dapat melaporkannya. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab. Salah satu wujud integritas adalah dengan saling mendukung antar teman dan kolega. Sebagai contoh, kita akan cuti pada awal bulan di mana banyak laporan yang harus dikerjakan. Sebelum cuti, kita bisa melakukan handover pekerjaan kepada kolega kita. Akan tetapi, kita harus mengajari tiap proses sampai proses laporan tersebut selesai untuk mempermudah pekerjaan mereka. Bagaimanapun, laporan tersebut merupakan tugas kita sehingga kita harus tetap bertanggung jawab dan akan hasilnya, walaupun tugas kita tidak dikerjakan secara langsung oleh kita.